Wis mari dikremasi mbek dikramasi wis. Dikremasi. Apa nduk nduk? Ini Lumis mau minta solusi. Katanya kan nanti kita pulang Indo kan pengen buka usaha ya, gitu. Terus? Cuman saya niatnya tuh pengen buka PT gimana? Buka PT bondone akeh nduk. Ya, bismillah. Karena kalau kamu nggak punya kenalan ngurus surat-surat juga angel nduk. Nah makanya itu saya minta solusi Mas Juni kayak gimana ya prosesnya. Kowe ndek duit pertama 1,5 M enek. Insyaallah. Enek. Terus perusahaan maksudnya ki LPK sama kantor itu beda. Harus punya. LPK itu sendiri, surat izinnya, PT itu sendiri. Oh, misalnya kita nyabang ya gitu. Oh, nyabang. Kan intinya kan kita lagi proses awal. Kita kan nggak harus langsung berdiri. Langsung semua kita sendiri yang handle gitu loh. Oh, bukan buka PT berarti kuwi nduk. Nyabang we. Kalau nyabang berarti nggak sampai 1,5 M. Karena kalau nyabang itu mungkin kamu akan dari pusat itu nanem modal 1,35 M ya. Mungkin kamu naruh 5 M atau 5 M sampean. Setengah M ya betul? 500 M ya? 500 juta itu untuk naruh deposit di sana. Tapi tidak semua PT akan mau nduk kalau nggak ada relasi nduk. Kan ujuk-ujuk yang buka PT wong yo wedi no. Bener gak sih? Secara logika nih, ada orang tiba-tiba ngejak kerja sama sementara kamu nggak ada background tentang PT. Kamu nggak pernah kenalan sama PT, tiba-tiba buka, itu pasti orang wedi. Nah, makanya di situ saya ininya minta solusi. Karena Miss Yuni nggak ngerti PT nduk. Aku yo gak enek nafsu nggak PT yo. Piye yo aku karo aku. Untuk sementara saya belum tahu, nanti saya tanyakan aja. Kapan sih pulangmu? Masih lama. Kemarin minggu saya juga kesini Mas. Oh, karena gini loh Dok, kalau pertama kali orang mau buat PT, kamu harus punya relasi dulu. Punya ilmunya PT dulu. Kue ujuk-ujuk buka PT dihapusi malah. Duitmu melebu, kue nggak punya lisensi, itu bisa jadi. Karena, boy ya aku kerja di agent sawi, tapi aku nggak memahami juga tentang PT Dok. Saya kira kan Miss Yuni di sini punya agent, dia juga punya PT ya gitu. Enggak, aku nggak ada PT Dok. Oh. Nggak punya, Miss Yuni nggak duit. Aku nunut ya. Karena ngelunda tuh. Nah, makanya itu. Kalau kita langsung berdiriin PT kan mungkin modalnya banyak. Ya. Yang buat pemerintah aja 1,5. Belum PT-nya sendiri. Lah kenapa kamu tidak bergerak pertama? Kamu harus jadi stafnya PT dulu. Bekerja di PT. Kamu tahu ilmunya baru kamu mendirikan PT, benar nggak? Iya. Kamu belum nggak punya background, tiba-tiba mendirikan PT, acur kamu dong. Setidaknya kamu harus tahu imigrasi, setidak-tidaknya kamu harus tahu dukcapil, setidak-tidaknya kamu ngerti agensi, seperti ini. Nggak bisa kalau kamu tiba-tiba diriin PT. Walaupun punya modal, nggak bisa sayang. Kamu orang mana Dok? Jati mana? Jateng, Jawa Tengah Gerobokan. Kamu jadi stafnya PT aja dulu, jadi guru translator lah, apa diambil ilmunya dulu. Nggak bisa, tiba-tiba kamu bisnis ujuk-ujuk. Nggak bisa. Saya pikir bisa gabung ya gitu. Dihapusi wong kowe kok sing kena. Iya. Dihapusi wong. Karena kamu kopongan, kamu punya uang tapi nggak punya ilmu. Iya. Dihapusi wong kowe. Cuman kita tuh terinspirasi dari temen ya, intinya kita punya temen ya gitu tuh. Tadinya dipercaya sama orang PT ya gitu loh Miss. Nah, dia tuh ya dengan berjalannya waktu dia tuh rame gitu loh PT-nya. Terus sekarang dia bisa buka. Nah ya itu memang proses itu dari staf dulu, nggak bisa kamu ujuk-ujuk, nggak bisa. Karena kamu harus membangun relasi dan kepercayaan orang juga. Nek kamu mau buka PT, nggak akan ada yang percaya sama kamu, nggak ada. Karena relasi itu sangat penting sekali buat buka PT, nggak bisa Dok. Apalagi di Indonesia. Nggak, maksudnya gini, misalnya sampean punya kenalan PT baik ya gitu, kita belajar dari PT itu gimana cara. Kira-kira ada orang yang mau ngasih kamu pelajaran nggak sih? Itu pertanyaannya. Enggak. Kira-kira orang sukses itu mau berbagi nggak? Enggak. Makanya setiap kali saya inbox WA sama pusat-pusat itu nggak ada yang respon. Nggak ada, karena kamu sebutir debu. Coba saya yang SMS. Mereka pasti ngerespon. Langsung direspon. Lagi itulah gunanya relasi.
tiba-tiba kamu masuk di dunia perTKW-an, sementara kamu nggak punya background, kamu cuma di luar negeri jadi pembantu. Emangnya kamu tahu silsilah di dalam itu? Karena itu kan kemarin saya sempat mengkritik orang-orang yang backgroundnya bukan TKW. Iya. Melok-melok tentang perTKW-an. Wih, aku rasa setuju. Karena mereka tidak tahu. Nah, kamu TKW, tapi kan kamu nggak ada ilmu tentang Dukcapil, tentang apa yuk, Disnaker, kan kamu nggak tahu. Iya. Nggak bisa kamu langsung tiba-tiba ujuk-ujuk karena kamu punya modal. Kecuali mereka akan menjawab rencana menipu. Nah, itu pasti. Karena Miss Yuni udah pernah, dulu masih muda, tamak, ambisi, karena saya sudah punya ilmu, punya relasi, saya buka PT. Saya ditipu. Jadi 150 juta katanya buat PT awal itu nggak ada. Saya masih inget banget itu. Padahal saya agent loh di sini. Iya. Saya tertipu di Indonesia. Jadi nggak bisa kalau kamu tiba-tiba, nggak akan ada orang memandang kamu sebelah mata pun jika kamu belum pernah sukses. Tetapi jika kamu jadi stafnya PT, atas nama PT, kamu bangun relasi di Dukcapil, di Disnaker, di BP2MI, tidak-tidaknya kamu sudah punya skill. Lah kamu ujuk-ujuk mulai teko Hongkong, Rono gak masuk. Gak masuk. Kecuali kamu di Hongkong pernah jadi pembantunya agent. Itu bisa jadi. Tapi lek kamu jadi pembantunya agent anyi-anyi, ya nggak akan ada orang yang respon kamu. Karena ilmu itu sangat mahal sekali dan tidak semua orang akan memberi. Kalau saya nggak masalah. Saya sama Wahyu, Nadira, Mbak Coaching, Gibran, setidak-tidaknya mereka sudah punya background belajar. Kenapa mereka setiap hari di sini? Karena mereka ambil ilmu positifnya. Akhirnya mereka kenal siapa? Yorpe. Iya. Kenal PT ini, kenal PT itu. Iya, dari situ kalau saya membagikan ilmu saya secara live kayak gini. Kalian sering di sini. Apakah gratisan? Saya tidak menggaji kalian, tapi ilmu itu sangat mahal. Kayak Gibran tiba-tiba followernya 40, sampai ada orang konfirmasi sama saya, Miss Yuni, ini Miss Yuni bukan? Saya bilang ini bukan, tapi ini. Oh, kamu ya yang nanyain. Ini loh wongnya. Iki ada, kita nggak tipu-tipu dok. Iya. Karena ilmu itu perlu diserap dulu. Karena dia ingin memastikan dan dia juga tidak ingin tertipu. Ini pinter. Lah Gibran iki dok. Ini yang Gibran, namanya Gibran. Nggak apa-apa. Kenapa? Kamu nggak bisa ujuk-ujuk punya cita-cita tetapi kamu salah. Kamu ilmu apapun nggak ada sayang. Nah, kalau saya, karena saya tidak ada ambisi untuk buka PT, saya tidak ada ambisi buka agent. Buka agent itu kenapa? Karena Koko orang Hongkong. Koko punya ilmu lebih. Iya. Dan Koko sabar. Nek aku lek jepat terus nek buka agency. Aku ngamuan soalnya. Kayak ngene iki, oh tak eret-eret ket mau ya bisa. Oh, sorry, bukan kamu, keliru. Lah pas cedek iki. Ngerti nggak, Dok? Jadi kalau kamu tanya Wahyu tentang interminute, ngebreak dia sudah bisa jawab. Tentang PT, trainingan PT ketat apa, Gibran ditanyain dek PT-nya Miss Yuni gak penak digrawok raiku apa. Ya terima lek gelem gak gelem mulia. Paham gak maksudku? Dan itu adalah ilmu. Di YouTube-nya Miss Yuni ilmu. Gibran sama kamu sama-sama inbox orang PT, pasti Gibran yang ditanggepin. Karena dia merasa bahwa dia itu anak saya. Ngerti nggak? Sementara kamu kosongan, Dok. Kamu datang ke PT dianggap sebelah mata. Dikira sama daftar dari TKB malah. Ngerti nggak maksud saya? Sampai teman-teman yang ada di Taiwan ngomong, saya datang ke Taiwan sama Pak KDI dijemput dari bawah. Sementara orang-orang lain itu suruh naik ke atas sendiri. Kenapa? Karena beda. Karena itu kamu harus punya kelebihan sebelum kamu mengharapkan sesuatu. Apa yang selama ini kamu tunjukkan? Kamu bukan siapa-siapa. Orang sekarang itu butuh validasi untuk menganggap kamu sebagai orang yang amanah. Buktinya mana? Orang-orang sekitarmu siapa? Akan ditanyain. Karena itu banyak orang-orang foto sama pejabat untuk memvalidasi dirinya. Apakah itu penting? Penting bagi kalian. Tapi nggak penting bagi Paing. Karena Paing tidak diciptakan untuk bermuka dua dan penjilat. Ngerti nggak sayang? Jadi intinya kamu itu harus belajar dulu banyak. Kamu masih ada kesempatan. Kalau kamu mau belajar dari sini, sebenarnya belajar dari sini apa? Ngurungono wong curhat. Dia buka tentang BPJS, dia buka tentang Yorpe. Kamu pelajarin, itu ilmu.
Itu ilmu. Tapi kalau kamu bilang oh gak dibayar, ngapain aku ngajarin orang? Oh, tamat, hidupmu tamat. Karena saya ngajarin mereka jangan menilai dengan uang. Suatu saat Gibran siapa? Dia percaya karena selalu up media sosial saya. Akhirnya dia kesini, Dok, kamu kesini gara-gara Gibran. Kalau saya perhitungan, Dok, nggak boleh loh media sosial saya dipakai Gibran. Iya. Iya, saya bisa ngasusin dia. Tapi kan tujuan saya ilmu. Coba deh di media sosial kamu sebarkan tentang videonya Miss Yuni. Orang-orang kan mikir, jangan-jangan anak buah Miss Yuni. Uang PT akhirnya ngelirik. Itu bisa. Bisa, itu relasi. Jadi saya selalu mengajarkan buat anak-anak saya do re mi fa. Jangan sesekali bertengkar di media sosial. Kenapa? Itu akan menjadi jejakmu. Berdampak di masa depanmu. Orang mau ngerti nggak? Kita malah jadi takut. Saya ngajarin mereka. Dan ilmu saya ini kalau dipakai mereka di Indonesia, mereka dapat uang loh. Iya. Mereka tuh punya gaji loh. Meskipun pensiun, kita mau update media sosial tentang TKW, tetap monet, ngerti nggak? Jadi belajar itu nggak bisa ujuk-ujuk pinter, kecuali karbitan, tapi cepat bosok. Saya tidak ingin kamu punya uang ditipu. Karena saat kamu datang ke PT dan kamu bilang saya punya uang nih, saya pengen nyabang. Oh, makanan lezat yo. Makanan lezat. Ya udah, memang tak usir kalau mau. Masuk ke rumahnya. Tolong ya, itu kelincinya dijaga ya. Lo kan saya bilang minta tolong dijaga kelincinya. Udah kasih makan, udah tak beresin, udah tak kasih. Jangan nangis lagi, jangan nesu lagi karena aura-auramu itu kelihatan. Pas dah mulai. Kucing yang gini. Kucing di kono, boe kucing di kono. Hati-hati ya sayang ya. Tak tunggu minggu depan ya sayang ya. Yes. Oke, bye-bye. Aduh, goro-goro landak kehilangan pekerjaan. Ada yo, umurnya kok gak dawa. Kowe lha apa meneh rene ini? Tanda tangan ta? Hah? Belum. Paham gak, Dok? Itu tadi apa itu? Jaga simsang dulu. Wah, enak kuwi. Tapi simsang itu mau casing. Gak apa-apa, yang penting kan tanda tangan kamu itu aja. Belum tanda tangan. Iya wes, tapi kamu suka nggak? Suka. Dia suka nggak? Kayaknya suka sebenarnya suka. Kayaknya. Kowe ndang tak gaene paspor kowe sing penting tanda tangan. Rewel-rewel tak gua kowe kok Mbak mau dipikir gua wot. Ngerti nggak sayang? Karena tidak ada orang akan menceritakan proses. Orang akan menceritakan sukses. Dan itu yang membuat kalian hancur. Banyak orang berpikir, kenapa sampai sekarang saya nggak berani buka agent atau PT? Karena aku kuwi wong yang mencela-mencela, gek gampang lalian. Aku diinani dodolan klambi, saiki klambine jek utuh wis lali gara-gara wong mati. Ya ora payu klambi gulan. Galentahe kok sisan. Lah iya wis aduh. Susah di Indonesia. Iya, walaupun kamu punya uang nggak bisa. Karena itu kamu masih punya waktu, serap ilmu sebanyak-banyaknya. Arek ngene iki kasus, dampingi, tanyakan seperti apa dan bagi. Dan satu pesan saya, jangan minta uang sama anak kasus. Ya, betul. Ya. Nolong orang itu dengan hati. Mereka kamu rebut hatinya dari dia akan mengenalkan adikmu, ponakamu. Itu pasti. Kalau kamu pingin bisnis, jangan pingin uangnya, tapi pingin kepercayaannya. Ilmunya juga. Ilmunya itu wah penting banget. Kayak dia kasus kamu dampingi, wah sampai mati pun dia ingat, keluarganya pun ingat. Jadi kalau karena gini loh, sekarang tuh sosial media, jejak digital itu sangat penting. Ngerti nggak saya? Jadi tidak melulu kamu punya uang, bisnis bisa sukses, tidak. Ya. Gini loh Miss, kemarin kan ponakan saya sendiri itu buka PT itu tapi Jepang, untuk Jepang. Terus? Ya gitu. Nah terus dia juga nggak ada pengalaman sama sekali ya gitu. Kalau Jepang nggak ada PT saya, LPK. LPK. Itu beda ya Mas? Beda. LPK kan tidak wajib menerbangkan. Oh cuman ini sekolah. Iya. Oh. Beda. Makanya itu kamu itu aja dasar aja nggak tahu saya. Itu basic aja tentang perTKW-an, tentang perizinan kamu nggak tahu. Harus screen dulu. Kamu untung nanyanya sama Miss Yuni. Kalau orang lain kejebak kamu. Bener nggak Mbak Re? Semuanya akan dibilang beres. LPK sama PT beda. Kemarin kita cari 9 orang,
buat Laumin, yang ke Jepang. Kita ada, tapi kita nggak pernah siarkan di media sosial karena tidak mudah. Orang-orang terdekat lah yang kita pilih. LPK yang kita kenal, yang kita pilih. 30 orang datang ke Jakarta, yang terima 9 kok. Jadi nggak bisa kamu itu masuk LPK pasti terbang. Enggak. Tidak, karena itu ada pelajaran B1, B2, B3, native atau aktif atau apa, banyak. Kalau LPK, bagaimana kamu bisa mendirikan LPK sementara kamu nggak ada backgroundnya Jepang, atau kamu harus ambil orang Jepang untuk mengajarinya? Beda sayang. Perjuangannya panjang kali lebar, dan untuk buka PT itu nggak bisa langsung kembali modal. Wilek gak dihapusi. Terus tiba-tiba ada pengacau datang ke tempatmu, ngakunya jadi pahlawan, minta salam tempel, kalau kamu nggak ngasih PT-mu dirusak. Itu ada loh, harus siap juga loh. Itu harus ada loh. Ya, makanya saya kan sama suami, gimana mas, kita kan nggak ada pembelajaran di awal. Berapa lama kamu di Hong Kong? 4 tahun yang kemarin sukses. Ini baru 8 bulan. Apa meneh iki sitok iki? Wis aku kan udah mau capek nitip uangnya. Enggak mau, pegang dulu. Aku nggak mau pegang uang sayang. Pegang dulu sendiri. Nanti kalau ada majikan baru ngomong. Nggak boleh, Miss Yuni nggak boleh pegang uang. Kamu percaya sama Miss Yuni, tapi saya tidak percaya dengan diri saya sendiri. Nggak boleh kalau uang. Wes pulang dulu, nggak apa-apa wes. Ya mudah-mudahan ini cocok ya. Ini cocok, kamu minggu depan datang ke sini. Langsung itu. Ngerti nggak? Tabungannya sukses, sementing kamu nurut. Ya, nurut. Ya. Ajo ya-yaan ya. Oke, alah, hati-hati ya. Foto saya wis. Foto misan iki jan. Konsepnya. Wes sampai kau kaca tak keplak dasmu miring loh. Enggak, Miss. Baik kok. Aneh kira-kira. Kok mirip ya? Saudara ini. Mirip Mbak kok calonnya mak. Ke foto umek kayak enak ya. Paham ya, Ndo ya? Iya wes hati-hati. Paham ya, Ndo ya? Karena orang sukses itu tidak akan pernah menceritakan proses gini. Nggak akan. Benar nggak Mbak? Sedih dan kesakitan itu tidak akan diceritakan kayak gini. Ini calon-calon wong sukses. Kenapa? Karena dia mampu melaluinya. Ini berat banget loh ini. Kesuksesan ini berawal dari ini loh. Orang yang siap menderita. Mungkin duit ke depannya, tahun ke depannya bukan rencana dia loh. Dia nggak jahat loh. Dia tertangkap basah tanpa melakukan kesalahan. Tapi hukumannya apa? Dia yang terberat. Kena apesnya dia. Dia salah? Enggak salah, dia nggak salah. Bye-bye. Tapi polisi tidak butuh penjelasan dari dia walaupun dia benar. Nggak mau tahu. Yang dia tahu kenapa kamu ada di situ. Pas di tempat, pas digerebek. Jadi kayak gini ya, Ndok ya. Nek seandainya kamu ikut agent atau dari pembantu agent kan setiap hari dadamu ngomong kayak gitu. Akan tahu kasus-kasus kayak gitu dan itu menjadi ilmu buat kamu. Nah, nanti aku di sini Miss. Siang minggu. Kita pengen sekarepmu loh, gue sego sementing. Kudu nyogo dike. Nah, aku terakhir ngintil Miss Yuni takon nih, maka boleh ilmu dari segi itu. Karena saya selalu bilang, jangan minta jabatan tapi tanpa proses. Ya, saya nggak nyuruh Wahyu kok. Aku udah 2 tahun di sini. 2 tahun deh. Ya kan yo lebih. 2 tahun tenan ngintil terus aku enggak. Iki Nadira iki nyari. Nadira iki sing setahun iki. Coaching iki baru. Gibran iki juga baru. 3 bulan 4 bulan. Gibran iki wis setengah tahun tapi jarang kesini. Ilmune kepelet-pelet. Sampai untuk nyuci Iya. Miss Yuni. Tapi kita enggak peduli. Kalau aku ngintil Miss Yuni. Dia kepo apa? Kepo. Miss Yuni. Jadi mereka itu kepo. Sebenarnya kalau saya jahat, saya nggak akan membagi ilmu saya. Eman-eman. Saya mendingan melakukan konseling bayar. Emangnya nggak ada yang mau? Mau loh Mbak. Kayak ngene iki kasus Dok, bayar 500, tak dampingi. Pertemuan 500, emangnya dia nggak mau? Pasti mau karena dia takut. Tetapi harga saya cuma 500 itu aja. Harga saya cuma 500 itu aja ke dia. Tetapi saat saya tidak menaruh uang di depan mata saya, maka dia akan menghargai saya sampai keluarganya pun, sampai wong mati ya teh pasrah ndek aku ya piye jajal. Wong iki urip loh. Iya, Mbak Eta. Kasarannya orang ngomong mayate aja suruh saya ngurusin iki piye wong iki urip ya. Mau loh Mbak. Bener.
ada orang sakit dia sendiri kesini. Jalan nomor telepon Miss Uni untuk apa? Cuma saksikan dokter. Suatu hari Suatu kalau ada saat apa-apa, kalau dia- kan beli Miss Uni. Padahal bukan anak saya, dia punya agent loh. Dia punya agent, dia yang dimajikan. Sampai dia bilang kalau saya mati, tolong Miss Uni yang ngurusin. Kenapa? Karena kita sudah doktrin, terus hatinya dia hanya untuk saya. Kayak ini dia ada agent. Enggak ada aja, Mbak. Karena itu ketulusan, jangan minta uang. Miss Yuni ngajarin banget. Kalau kamu sudah menghargai ketulusan itu dengan uang, hargamu cuman segitu. Sebelum bergerak di bisnis, orang memastikan apakah kamu tulus membantu saya. Jika kamu sudah menghargai satu kasus 500, kira-kira orang mati pasrah nggak di aku? Enggak. Nggak mungkin. Saya tuh belum pernah meminta uang pada siapapun yang saya tolong. Sejak saya ada di Makau. Peser pun enggak. Sepeser pun saya nggak mau. Kenapa? Kalau saya sudah menghargai orang yang sedih, iki wong kasaran wong ngomong wong melarat, kena masalah, dibayar nggak? Pasti dibayar sama dia. Karena dia udah jalannya buntu, yang bisa bantu saya. Dia pasti pasrah. Tetapi bukan itu. Sekali itu aja saya nolong dia. Keluarganya diceritain, iya Miss Yuni, anu tak jahit tulung aku ben pertemuan bayar 500. Entek. Tetapi saat dia bilang kasusku selesai Mbak Miss Yuni tanpa dipungut biaya. Beda loh. Kayak dulu itu Khotimah itu, woi Miss Yuni itu terus viral di Indramayu, justru orang Indramayu itu. Yang tiba-tiba gila hanya ingat saya satu orang. Karena itu cerita dari cerita keluarganya itu. Jadi Miss Yuni kan malah terkenal di Indramayu loh. Aku pertama kali terkenal Indramayu ke malah Khotimah itu. Iya. Kenapa saya tetap jaga Khotimah sampai pulang Indonesia? Tetap tak kirimi duit titipan. Iya. Itu tetap tak kasihkan. Kenapa? Saya itu lihat dipikir malah rugi buka YouTube, Mbak. Kenapa? Karena separuh dari hasil YouTube saya bagikan ke orang lain sementara saya kena pajak. Saya tuh kena pajak, bayar pajak saya mahal banget. 30% dari Miss Yuni. Hah? 30%. 30% itu Amerika, Hong Kong saya kena. Waduh, Hong Saya Kong juga. Kena, Iya. Hong Kong saya kena. Iya. Karena saya kan KTP Hong Kong, permanen Hong Kong, saya kena. Jadi saya pajaknya 2. Saya bayar pajak 2. Dan apa yang saya berikan itu tidak bisa diklaim. Kalau saya perusahaan bisa diklaim, tapi kan makanya Miss Yuni buat Uni TKW Hong Kong Ltd. Iya. Karena kalau saya bisa bantu itu biar diambil dari hasil YouTube saya. Tapi kan LTD baru terdaftar 2 tahun ini. Sementara saya mulai kena 2018, viral ke saya 2018. Jadi kalau mau bisnis awali dengan sosial media yang baik. Belajar baik agar terbiasa baik. Saat kamu melakukan apapun dengan positif dan baik, anak-anak kayak gini suatu saat mau keluar negeri cari kamu. Karena udah kenal kebaikan kamu gitu loh. Nggak usah ngomong rekomendasi lah, telek goreng, serah percaya. Kayak anak Miss Yuni sing dari Makau sing kemarin itu. Oh iya, Ari Wulandari itu. Itu sama Miss Yuni dari berapa tahun yang lalu masih di Makau. Ya, 20 tahun yang lalu. Manggil Miss Yuni masih ayah kan anak kawak itu. Anak awak. Arek-arek. Kalau anak yang manggil saya ayah, ayah, nggak ono Miss Dewa, Kak Dewa, Ayah Dewa, Kak Dewa, itu biasanya anak-anak lama. Karena saya itu dulu terkenalnya Uni Makau, bukan Uni Hong Kong saya itu. Karena saya pertama kali babrakannya agent Makau. Di Makau. Teman saya yang namanya Lucky, kalau anak-anak lama itu pasti kenal Lucky. Karena sebenarnya Lucky itu yang menguasai Makau dulu. Saya itu nomor 2. Tapi kita nggak musuhan sama Lucky, itu nggak ada musuhan. Jadi kita apik di Makau itu dulu nggak ada persaingan jajatan, kue saing aku saing kamu, nggak ada. Karena dulu dikuasai anak-anak TB, anak tomboy semua. Sampai sekarang Lucky itu apik be aku. Masih di Makau Miss. Enggak, udah pulang. Oh, udah pulang. Undeke pingin dolan di Korea, aku sing prosesno visane. boloku kental nih kono. Di Makau banyak ya itu. Kayak Tapi zaman dulu kan aku gak ngerti lah iku kontrak mandiri. Iya, soalnya kan dulu kan Aku gak kenal pejabat. Ada ke Makau. Iya. Nggak kenal pejabat aku. masih enak Makau, Makau. Aku nggak kenal pejabat dan nggak tahu aturan. Aku sejak tahu aturan kan Pak Beni Rene yang enak arek kaya, aku baru nggak rekomendasi awang dek Makau. Terus gara-gara wong mati biaya dhewe kae. Iya, Mbak Admini. Terus aku nggak tahu rekomendasi Makau gak wani aku. Karena itu kita harus paham dulu apa tujuan kita. Pelajari dulu di sekitar kita. Kayak Gibran lek dipikir promosi ndek Miss Uni ya rugi. Kayak entuk nek kono kae. Ayo. Setidaknya kita Cari ilmu dulu, terus kamu cari relasi dengan PT. Punya apa? Maria Lilis, Dinis, Maria Dinis ya.
Dek yang komen, dek sing golek awakmu Gibran. Ini apakah Miss Yuni? Kenapa semua videonya Miss Yuni? Ini orangnya. Soalnya nggak enak tagar Yuni Iya, TKW. sekarang